Halo semua, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai konsep pembangunan ekonomi dan perkembangan pembangunan ekonomi. Sebelumnya, kita kenalan dulu dengan anggota kelompok 1. Ada Devi, Wira, Fitri, Tristia, dan Wulan. Submateri 1, yaitu konsep pembangunan ekonomi. Yang pertama, ruang lingkup ekonomi pembangunan. Yang kedua, pengertian ekonomi pembangunan. Yang ketiga, pengertian pembangunan ekonomi. Dan yang keempat, pembangunan, pertumbuhan, dan perkembangan ekonomi. Kita akan membahas mengenai konsep pembangunan ekonomi. Tapi sebelum kita membahas mengenai konsep pembangunan ekonomi, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu ekonomi pembangunan? Jadi, ekonomi pembangunan adalah salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang membahas mengenai mekanisme ekonomi, sosial, dan institusional baik dalam sektor pemerintah maupun swasta. Ekonomi pembangunan ini umumnya memiliki tujuan untuk menciptakan perbaikan-perbaikan yang luas dan cepat dalam taraf kehidupan masyarakat. Ekonomi pembangunan juga lebih menitikberatkan pada peran pemerintah untuk membuat kebijakan yang terkoordinir berdasarkan pada dukungan dari dalam dan juga luar negeri. Nah, untuk lebih lanjut kita akan membahas mengenai pengertian ekonomi pembangunan. Yang pertama, dari salah satu buku yang ditulis oleh Ahmad Mayudi dan diterbitkan pada tahun 2004, di sana tertera mengenai pengertian dari ekonomi pembangunan. Menurut buku tersebut, ekonomi pembangunan adalah ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi dan memperoleh cara atau metode penyelesaian dalam pembangunan ekonomi terutama di negara berkembang. Dalam bukunya juga disebutkan bahwa ekonomi pembangunan ini membahas masalah-masalah yang kompleks seperti pengangguran, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, dan lain-lain. Selain itu terdapat salah satu tokoh ekonom Indonesia bernama Likolin Arsyad. Beliau juga memberikan pandangannya nih mengenai apa sih itu ekonomi pembangunan. Jadi menurut beliau, ekonomi pembangunan adalah salah satu bidang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi di negara-negara berkembang dan kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Jadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa ekonomi pembangunan adalah salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang membahas mengenai masalah yang kompleks di negara berkembang beserta kebijakan apa yang harus dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi. Nah, dari tadi kita udah tahu ya mengenai pengertian dari ekonomi pembangunan dan disebutkan juga mengenai pembangunan ekonomi. Kira-kira apa ya bedanya antara pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan? Mengingat keduanya ini berasal dari dua suku kata yang sama, yaitu ekonomi dan juga pembangunan. Oke, di sini sudah ada 4 tokoh ekonom yang memberikan pandangannya mengenai pengertian dari pembangunan ekonomi. Yang pertama ada Adam Smith. Beliau menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi adalah proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan juga kemajuan teknologi untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan dalam negeri. Selanjutnya, menurut Schumpeter, beliau memberikan pandangannya mengenai pengertian dari ekonomi pembangunan adalah perubahan pendapatan per kapita dan pendapatan nasional yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terputus. Jadi, salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi itu salah satunya adalah pendapatan per kapita. Ketika pendapatan per kapitanya tinggi, maka kemungkinan ekonominya juga akan ikut stabil. Hal tersebut itu akan berimbas pada kondisi perekonomian di negara tersebut atau masyarakatnya bisa dikatakan sejahtera. Lalu selanjutnya, menurut Sadiono Sukirno, pembangunan ekonomi adalah proses untuk meningkatkan pemasukan dan pendapatan per kapita suatu negara dengan cara mengelola potensi ekonomi menjadi real. Lalu yang terakhir, menurut Simon Kaznet, beliau memberikan pendapatnya yaitu pembangunan ekonomi ini adalah proses meningkatkan kemampuan suatu negara untuk menyediakan beragam barang. Nah, jadi udah jelas ya pengertian dari pembangunan ekonomi dan juga ekonomi pembangunan. Pembangunan ekonomi adalah prosesnya, sementara ekonomi pembangunan itu adalah ilmunya. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai pembangunan, pertumbuhan, dan perkembangan ekonomi. Pembangunan atau perkembangan ekonomi adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperbaiki taraf kehidupan masyarakat di negara berkembang. Pembangunan ekonomi memiliki 3 sifat penting jika dilihat dari definisinya. Yang pertama, pembangunan ekonomi dipandang sebagai suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus, di mana faktor penyebab pembangunan ekonomi saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga dapat mewujudkan peningkatan dalam kegiatan ekonomi dan taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap berikutnya.
Yang kedua, pembangunan ekonomi dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan per kapita karena kenaikan tersebut merupakan sebuah pencerminan dari timbulnya perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, kenaikan pendapatan per kapita harus terus berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, di mana hal yang terpenting adalah bagaimana ekonomi secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun. Dari ketiga sifat pembangunan ekonomi tersebut dapat diketahui bahwa pembangunan ekonomi bukan hanya berarti perubahan dalam struktur ekonomi suatu negara yang menyebabkan peranan beberapa sektor menurun atau meningkat. Akan tetapi, Rostow mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi juga berarti suatu proses yang menyebabkan beberapa perubahan lainnya seperti yang pertama, perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik maupun sosial yang awalnya mengarah ke dalam suatu daerah menjadi berorientasi keluar. Yang kedua, perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarganya sehingga mereka membatasi jumlah anak yang mereka miliki agar kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera. Yang ketiga, perubahan dalam kegiatan penanaman modal masyarakat dari melakukan penanaman modal yang tidak produktif ke yang produktif. Yang keempat, perubahan cara masyarakat menentukan kedudukan seseorang dalam masyarakat dari yang semula ditentukan oleh suku bangsa atau keluarga tertentu menjadi ditentukan oleh kesanggupan orang tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan yang kelima, perubahan dalam pandangan masyarakat mengenai kehidupan yang mulanya berkeyakinan bahwa kehidupan manusia ditentukan oleh keadaan alam sekitarnya, kemudian berpandangan bahwa manusia harus memanipulasi alam sekitarnya untuk menciptakan kemajuan. Secara konsep, istilah pembangunan ekonomi atau perkembangan ekonomi berbeda dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan nasional bruto atau GNI per tahun sebuah negara. Sementara pembangunan ekonomi adalah suatu usaha peningkatan taraf hidup masyarakat dalam sebuah negara dengan melihat kenaikan pendapatan per kapitanya. Pertumbuhan ekonomi lebih kepada kuantitas yang ditandai dengan kenaikan barang atau jasa yang diproduksi masyarakat dalam suatu negara. Sedangkan pembangunan ekonomi lebih mengarah kepada kualitas agar bagaimana masyarakat dalam sebuah negara dapat mencapai kesejahteraan ekonomi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu bab 2 mengenai perkembangan pembangunan ekonomi, di mana berisi tentang yang pertama yaitu perkembangan pembangunan ekonomi, yang kedua adalah faktor-faktor penyebab terbatasnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi, dan yang terakhir adalah faktor-faktor penyebab bertambahnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi. Materi kedua yaitu perkembangan pembangunan ekonomi. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dalam perspektif yang luas dipandang sebagai suatu proses multidimensi yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan distribusi, pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Salah satu indikator kemajuan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Indikator ini pada dasarnya mengukur kemampuan suatu negara untuk berkembang. Setiap negara dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka yang akan dituju adalah peningkatan kemakmuran masyarakat atau kesejahteraan masyarakat yang luas. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Pada umumnya, negara yang sedang berkembang seperti Indonesia mengandalkan hubungan perdagangan internasional dalam kelancaran arus pendapatan devisa, serta dalam kegiatan ekonomi yang berasal dari ekspor dalam dunia modern. Ada keterkaitan antara ekspor dan impor. Kegiatan ekspor akan memperluas pasar buatan dalam negeri. Ekspor memegang peran penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Ekspor akan menghasilkan devisa yang akan digunakan untuk membiayai impor bahan baku dan barang modal yang diperlukan dalam proses produksi yang akan membentuk nilai tambah. Kegiatan ekspor akan memperluas pasar buatan dalam negeri yang berujuk pada perkembangan perusahaan-perusahaan dalam negeri, dan di sisi lain impor komponen yang mengimpor bahan-bahan pendukung dalam proses produksi seperti mesin dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan, sehingga impor juga ikut menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi. Di sebagian negara sendiri, ekspor dan impor meliputi barang yang cukup besar dalam pendapatan nasional, sedangkan di beberapa negara lain merupakan bagian yang kecil saja dari pendapatan nasional. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai faktor-faktor terbatasnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi. Untuk slide selanjutnya ditampilkan
keadaan negara-negara setelah Perang Dunia Kedua. Yang pertama, itu merupakan keadaan negara Jepang setelah dibom oleh Sekutu. Dan di sebelah sini ada keadaan negara Jerman, dan selanjutnya ada keadaan negara Inggris. Para ahli baru menyadari perhatian terhadap pembangunan ekonomi itu setelah Perang Dunia Kedua. Pasalnya, setelah perang tersebut menyebabkan perekonomian negara itu anjlok akibat biaya perang. Belum lagi berapa banyak nyawa yang melayang akibat perang tersebut. Karena efek Perang Dunia Kedua tersebut, pembangunan ekonomi ini menjadi masalah yang serius. Dengan adanya akibat-akibat tersebut, mengapa pembangunan ekonomi ini masih dianggap hal remeh? Padahal pembangunan ekonomi ini sangat penting bagi negara di dunia. Sebelum menjawab itu semua, mari kita menyaksikan video untuk selanjutnya ini. Pada video berikut ini merupakan video di mana Indonesia pada tahun 1900-300-an, di mana kala itu Indonesia itu masih dijajah oleh bangsa Belanda. Terlihat pada video, infrastruktur bangunan, jalanan, dan transportasi merupakan pembangunan dari bangsa Belanda. Bangsa Belanda melakukan pembangunan itu untuk keuntungan negaranya sendiri, tanpa memperhatikan masyarakat negara jajahannya yaitu Indonesia. Setelah menyaksikan video tadi, dapat menjawab pertanyaan faktor-faktor penyebab kurangnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi. Sebelum Perang Dunia Kedua, faktor-faktornya adalah sebagai berikut ini. Faktor yang pertama yaitu masih berlangsungnya penjajahan yang meluas. Meskipun telah terlepas dari penjajahan, negara berkembang masih memiliki kendala ekonomi pembangunannya. Pasalnya, negara penjajah hanya akan melakukan penjajahan bagi keuntungannya saja, tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang dijajah. Berikut adalah tujuan dengan adanya pembangunan di negara-negara jajahan. Penjajahan dilakukan untuk mengambil persediaan bahan baku produksi negaranya. Selanjutnya, kekayaan negara jajahan akan dieksploitasi sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir, menemukan wilayah yang strategis untuk memasarkan produknya di negara jajahannya. Faktor yang kedua, minimnya perhatian para pemimpin terhadap masyarakat yang dijajah. Kurangnya perhatian para pemimpin dikarenakan kesibukan persoalan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dan tentu saja untuk terlepas dari penjajahan menjadi persoalan utama sehingga mengesampingkan tentang pembangunan ekonomi. Dan faktor yang terakhir adalah minimnya kepopuleran pembangunan ekonomi di kalangan cendekiawan. Para ahli masih memusatkan perhatian mereka pada bidang ekonomi yang lain, terutama masalah seperti depresi ekonomi dan pengangguran yang sangat populer kala itu. Di samping itu juga, penelitian tentang pembangunan ekonomi ini masih minim dan terbatas. Sekian yang dapat saya sampaikan, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab bertambahnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi, di mana perhatian akan pembangunan ekonomi baru dimulai setelah Perang Dunia Kedua, di mana pada kala itu Amerika Serikat memulai program bantuan luar negerinya yang diberi nama Marshall Plan. Bagi negara yang mendapat kemerdekaan pasca Perang Dunia Kedua, pembangunan ekonomi menjadi perhatiannya sangat serius. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan bertambahnya perhatian terhadap masalah pembangunan ekonomi, yaitu yang pertama, mengejar ketinggalan dari negara maju yang dialami oleh negara berkembang dalam bidang ekonomi. Yang kedua, untuk mengatasi masalah pengangguran, kesejahteraan masyarakat, dan mengisi kemerdekaan. Yang ketiga, sebagai cara untuk mendapat dukungan dalam perang ideologi antara Amerika Serikat dan Rusia setelah Perang Dunia Kedua. Dan yang terakhir, untuk mempererat hubungan politik dan ekonomi antara negara maju dengan negara-negara yang sedang berkembang. Selain itu, ada juga beberapa hal yang menyebabkan pentingnya
pembangunan ekonomi suatu negara, yaitu yang pertama, banyak negara yang mengalami peningkatan dalam jumlah pendapatan nasionalnya, namun pendapatan ini tidak seimbang dengan bertambahnya jumlah penduduk di negara tersebut. Yang kedua, semakin terlihatnya perbedaan taraf hidup antara negara satu dengan negara yang lainnya. Dan yang terakhir, ada berbagai permasalahan di negara tersebut, di mana dengan adanya pembangunan ekonomi, maka diharapkan suatu negara dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di negaranya, seperti masalah politik, ekonomi, dan kondisi sosial. Nah, dilihat dari faktor-faktor tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi yang dilakukan di negara-negara berkembang pada dasarnya sangat dibutuhkan untuk mencapai tingkat kemakmuran dari kondisi keterbelakangan, di mana pembangunan ekonomi menjadi hal yang sangat penting dan perlu diberikan perhatian yang lebih. Untuk itu, ilmu ekonomi pembangunan harus dipelajari lebih dalam, sehingga nantinya dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul di sebuah negara. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan materi versi kami. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk lebih paham mengenai konsep pembangunan ekonomi dan perkembangan pembangunan ekonomi. Yuk sama-sama belajar. Kami tunggu kritik dan saran kalian ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.